Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini saya akan menjelaskan book. Nah, ada di sini. Yang pertama ada Discordback, Disref, Disreducer, Memo dan Discontact. Nah, sini saya akan mulai dengan Discordback. Dimana fungsi dari Discordback ini untuk menyimpan fungsi agar tidak berubah setiap kali komponen render ulang. Discordback ini penting karena tiap render itu fungsi baru dianggap beda meski isinya sama. Tapi kalau fungsi itu dikasih ke komponen shell, terutama yang dibungkus sama React Memo, itu Memo ini si chipnya akan render ulang cuma karena fungsi itu berubah. Padahal di sini cuma sama. Discordback ini membantu agar hal itu tidak terjadi. Nah, kita menggunakan fungsi komponen kecil yang performa yang penting juga dipakai dalam list effect agar tidak terus-terusan jalan karena fungsi dianggap terus. Discordback ini tidak boleh digunakan kecuali kalau fungsi ringan dan tidak kasih masalah performa, maka itu tidak perlu menggunakan Discordback. Image yang ada Disref, mana fungsinya untuk menyimpan data yang tidak memiliki maksud kita render ulang, bentuknya berubah. Ini Disref digunakan ketika mengambil referensi dari elemen DOM. Ref untuk buat fokus input, scroll, dan lain-lain. Ini untuk menyimpan data yang terus berubah, tapi tidak perlu render ulang. Kayak DMR-ID, React internal. Dan Disref ini bisa kita ubah kapan saja, tapi perubahan itu tidak akan bikin komponen render ulang. Jadi tidak boleh pakai saat untuk membuat data yang ditampilkan di drive. Untuk selanjutnya ada Disreducer. Di sini fungsi alternatif dari Disstack buat adalah step complex kerja karena ketika kita bikin fungsi reducer yang menerima step dan action lalu melakukan step baru. Kalau step punya banyak input seperti for dengan banyak input, counter dan accelerator. Kalau terus dengan step itu namanya Disreducer. Lalu ada Memo. Sini untuk menyimpan hasil kalkulasi berat agar bisa dihitung langsung setiap render. Tujuannya untuk optimisasi performa yang cocok untuk proses yang besar seperti filter, sort, search data, dan search data yang besar. Cara kerjanya kita bisa kasih kalkulasi dan dependensi selama dependensinya tidak berubah, maka hasil hitungannya akan diambil dari cache. Dan ini juga tidak boleh asal dipakai. Kalau kalkulasinya cepat, maka kita tidak perlu menggunakan Memo. Kita mending render ulang daripada nanti over memory. Dan kita harus pastikan dependensi area-nya akurat biar hasil memonya benar. Dan untuk yang terakhir, sini ada use context. Fungsinya untuk ambil data dari konteks global tanpa harus open props dari atas. Ini digunakan pas kita
butuh bagikan data ke banyak komponen tanpa ribet seperti pen, use out, dan setting. Berikutnya kita bisa bikin konteks pakai create konteks dalam kurung dan bungkus komponennya dengan provider, lalu mengambil datanya dengan use konteks. Dan untuk use konteks ini kita harus hati-hati ketika menggunakannya, karena kalau file ini sering berubah, semua komponen yang pakai konteks itu juga akan render ulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.